Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wali Kelas Channel. Salam bagi kami sukses, Anda pasti sukses. Good job. Baik sahabat hebat kelas 5 MI atau SD, kali ini bersama Wali Kelas Channel kita akan belajar tema 1 pada muatan IPA, yaitu tentang alat gerak hewan dan manusia. Nah sahabat hebat, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Bagaimana manusia bisa bergerak? Tentu karena memiliki organ gerak manusia, yaitu ada tangan dan kaki. Dan tentu organ gerak ini kita manfaatkan untuk kegiatan yang baik-baik ya sahabat hebat. Nah sahabat hebat, mengapa sih organ kita bisa bergerak ya? Kenapa organ kita bisa digerakkan, bisa untuk memegang, bisa berjalan, bisa apa saja ya? Dan ini tentu karena adanya alat gerak. Itu ada otot ini adalah alat gerak aktif karena otot itu dapat bergerak. Yang kedua adalah alat gerak pada manusia itu adanya tulang ya. Tulang ini termasuk alat gerak pasif. Kenapa? Karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak dapat melakukan gerakan ya. Otot dan tulang itu akan bekerja sama saat hewan atau manusia itu melakukan gerakan. Nah, kita lanjut. Kita akan membahas tentang otot. Nah, ada 3 jenis otot pada manusia. Yang pertama ada otot polos ya, kemudian yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot jantung. Nah, bagaimana sih bentuk otot? Kita bisa lihat di sini. Contohnya ada otot polos ya. Otot polos ini, perhatikan di sini warnanya polos ya. Ini biasanya letaknya berada di saluran pencernaan. Selanjutnya adalah otot lurik. Otot lurik ini berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Misalnya untuk menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, ataupun untuk menggerakkan mulut. Jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Tentu letaknya berada di jantung ya sahabat hebat, di mana berfungsi memompa darah untuk membantu proses pernafasan pada manusia. Nah, sebelum kita melanjutkan membahas tentang gerak otot, bagaimana otot bergerak, alangkah baiknya jika kita pahami dulu tentang sendi-sendi ya sahabat hebat. Ini adalah sendi putar, yaitu pertemuan antara tulang leher dan tulang tengkorak. Nah, sendi ini dapat digerakkan memutar loh sahabat hebat. Nah, kita lanjut pada sendi yang kedua, yaitu ada yang namanya sendi engsel. Nah, sendi engsel ini adalah pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja ya. Lanjut pada sendi pelana. Nah, contohnya, sendi pelana ini terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Nah, sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Berikutnya ada sendi peluru, di mana sendi peluru ini adalah tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Kemudian ada sendi geser. Nah, sendi geser ini terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Nah, ini dia macam-macam gerak otot. Yang pertama adalah gerak menekuk atau meluruskan. Nah, gerakan menekuk atau meluruskan ini dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerakan menekuk atau meluruskan yaitu gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Berikutnya gerakan menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menurunkan atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya gerakan menggentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Nah, kebalikannya pada gerakan menaikkan yang ketiga, yaitu di mana gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya, kalau tadi menurunkan itu tulang rahang bawah bergerak ke bawah, kalau sekarang kembali menaikkan, yaitu gerakan pada saat mulut terbuka, itu rahang bawah itu akan naik ke atas. Lanjut, yang keempat adalah gerak memutar.
ya. Nah, jadi gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya, gerakan kepala menengok ke kanan, gerakan kepala menengok ke kiri, serta gerakan berputarnya tangan. Lanjut, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Nah, gerakan dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat gerak pasif pada manusia, yaitu tulang. Ada macam-macam tulang berdasarkan bentuknya, yaitu ada yang berbentuk pipih dan ada tulang yang berbentuk pipa. Nah, seperti apa tulang yang berbentuk pipi dan pipa? Saya beri contoh ya. Nah, ini adalah contoh tulang yang berbentuk pipih, yaitu pada tulang telapak tangan dan tulang rusuk, ada tulang belikat, ada tulang tempurung, ya, ada tulang panggul. Selanjutnya adalah tulang yang berbentuk pipa. Nah, di sini bisa kita lihat ya bentuknya seperti pipa, contohnya pada tulang paha, tulang lengan, tulang kering dan sebagainya. Selanjutnya macam-macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Ada 2 macam. Yang pertama tulang rawan, contohnya adalah tulang telinga. Yang kedua adalah tulang keras, contohnya adalah tulang tengkorak. Kita lanjut susunan tulang alat gerak manusia pada tangan. Yang paling bagian atas bisa dilihat ada tulang belikat, kemudian turun ke bawah ada tulang lengan atas, kemudian ke bawah lagi ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu lebih besar ya dari tulang hasta, kemudian turun ke bawah lagi ada tulang pergelangan tangan, dan kemudian ada tulang ruas-ruas jari tangan. Lanjut kita masuk pada alat gerak bagian bawah yaitu kaki, di mana perhatikan yang di atas ada tulang paha, kemudian turun ke bawah pada sendi ya, ada tulang tempurung lutut, kemudian ke bawah lagi ada tulang betis dan tulang kering. Tulang kering itu bagian depan yang lebih besar. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, itu adalah susunan tulang alat gerak pada manusia. Selanjutnya kita bersama-sama memahami fungsi tulang pada manusia. Yang pertama, tentunya tulang itu berfungsi untuk bergerak ya, bisa berlari, berjalan dan sebagainya. Nah, fungsi berikutnya, tulang itu berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot. Dan tulang juga berfungsi sebagai pelindung organ-organ penting pada tubuh manusia. Contohnya ada organ paru-paru, jantung, perhatikan pada tulang dada, kemudian untuk melindungi otak pada tulang tengkorak, dan juga tulang juga berfungsi melindungi organ-organ yang lain seperti organ pencernaan dan sebagainya. Selanjutnya, tulang juga berfungsi sebagai penopang tubuh. Coba kita bayangkan seandainya tubuh kita tidak ada tulang, bagaimana coba? Apakah kita bisa berdiri tegap, bisa berjalan, ya? Nah, selain itu tulang juga berfungsi untuk memberi bentuk tubuh pada manusia. Nah, tubuh kita kan bentuknya nih, perhatikan berbeda-beda ya. Ada ayah, ibu, anak, bentuk tubuh bentuk wajah berbeda-beda. Itu semua karena apa? Karena bentuk-bentuk tulang yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak pada manusia, otot dan tulang? Yang pertama adalah makan makanan yang sehat, bergizi, dan makan yang teratur. Berikutnya, jangan lupa kita rajin-rajin untuk berolahraga. Berjemur juga. Dan badan tegak, tidak membungkuk saat berjalan. Nah, jadi kita harus bisa menjaga alat gerak organ tubuh kita supaya terhindar dari penyakit atau kelainan pada tulang. Contohnya retak dan patah tulang, ini biasanya terjadi karena kecelakaan atau jatuh. Kemudian ada kelainan pada tulang skoliosis. Skoliosis ini adalah tulang punggung membengkok ke arah samping, itu seperti membentuk huruf S. Kemudian ada lordosis. Lordosis itu membengkok ke arah depan ya. Kemudian ada kifosis. Kifosis itu tulang punggungnya itu membengkok ke arah belakang tubuh. Nah, kemudian ada
penyakit pada tulang yaitu rahitis dan osteoporosis. Kalau rahitis ini biasanya ini karena kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, biasanya rahitis ini tulangnya itu membentuk kaki, maksudnya tulang kaki ini membentuk ini menjadi bengkok seperti huruf O atau huruf X ya. Nah, kalau penyakit pada osteoporosis ini itu adalah seperti tulang rapuh ya. Ini biasanya terjadi pada lansia. Nah, ini juga karena kekurangan fosfor dan kalsium. Nah, osteoporosis ini dapat mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Kelainan otot pada manusia yang pertama ada hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Kemudian yang kedua ada atrofi, yaitu kebalikan dari hipertrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Biasanya ini karena makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau tidak sering digunakan. Kelainan otot yang lainnya ada kaku leher atau stiff ya. Ada tetanus itu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, kita masuk pada alat gerak dan penggolongan hewan ya. Ada hewan yang tergolong hewan vertebrata, yaitu ada jenis finches ikan, ada amfibi, ada reptil, ada aves atau burung, ada mamalia atau hewan menyusui. Nah, adapun ciri-ciri dari hewan vertebrata yang pertama adalah perhatikan itu memiliki tulang belakang, kemudian memiliki bagian tubuh yang umum seperti ada kepala, ada leher dan badan. Kemudian perhatikan lagi alat pencernaannya itu adalah memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangannya atau anus. Kemudian bentuk tubuhnya itu menunjukkan dua sisi simetris yang sama atau kita sebut simetri bilateral. Nah, bagaimana ciri-ciri hewan invertebrata? Tentu kebalikan dari hewan vertebrata. Adapun contoh hewan invertebrata biasanya itu adalah hewan-hewan yang lunak ya, yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti cacing, planaria, serangga ya. Juga termasuk serangga ini termasuk hewan-hewan pada golongan invertebrata. Sahabat-sahabat semua, demikian tadi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk teman-teman di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. Dan sampai ketemu pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waki.